Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Fibidardiani akan menyampaikan rangkuman jurnal sebagai tugas tinggal, sebagaimana judulnya adalah Comparison of the Accuracy of Kriging and EDW Interpolation in Estimating Groundwater Arsenic Concentration in Texas, di mana jurnalnya ditulis oleh Gordon Gong, Stravan Matevada, Sid E. O'Brien. Ya, jurnal ini merupakan jurnal Environmental Research volume 130 yang terbit pada tahun 2014 dan pada halaman 59 sampai dengan 69. Adapun konten yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu pendahuluan, metode yang digunakan pada penelitian ini, kemudian hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagaimana pendahuluannya, yaitu sebagian besar orang Amerika di daerah pedesaan menggunakan air tanah untuk minum dan memasak, yang mungkin mengandung arsenik di atas tingkat yang diperbolehkan, sebesar 10 mg per liter, di mana paparan arsenik tersebut dapat menyebabkan banyak penyakit, seperti kanker, hipertensi, penyakit jantung, dan sebagainya. Nah, teknik interpolasi adalah salah satu metode yang memiliki potensi lebih hemat untuk memperkirakan kadar arsenik dibandingkan dengan pengukuran langsung arsenik dalam air minum, terutama dalam studi yang melibatkan sejumlah besar sumur dengan nilai arsenik yang tidak diketahui. Namun, penelitian-penelitian sebelumnya belum konsisten mengenai metode interpolasi mana yang paling unggul di antara yang lain. Nah, mempertimbangkan pentingnya dalam memperkirakan konsentrasi arsenik, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan akurasi 4 teknik interpolasi, yaitu IDW, Kriging Gaussian, Kriging spherical, dan co-kriging. Dalam memperkirakan konsentrasi arsenik Texas menggunakan teknik LOCV dan sample independent. Nah, untuk data yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama adalah data konsentrasi arsenik di air tanah di Texas yang disediakan oleh TWDB atau Texas Water Development Board. Nah, data ini digunakan untuk pendekatan LOCV. Pada 11 Oktober 2011, TWDB ini memiliki 18.457 sampel air tanah dengan konsentrasi arsenik yang diukur dari 10.077 sumur antara tahun 1963 sampai dengan 2011. Kemudian yang kedua adalah data independen dari 198 penduduk di 3 kabupaten pedesaan di Cochran, Palmer, dan Bailey County di Texas. Nah, penduduk ini adalah peserta proyek Frontier yang merupakan studi epidemiologi yang sedang berlangsung di antara individu yang tinggal di sana. Nah, data-data tersebut dinyatakan dalam kurang dari X mikrogram per liter, di mana X mewakili angka. Nah, berikut ini gambar satu adalah peta titik-titik sumur dengan konsentrasi arsen air tanah yang diukur oleh TWD, di mana pada SWT ini merupakan yang berwarna coklat dan ET yang titik biru. Selanjutnya adalah untuk klasifikasi sumur berdasarkan lokasi geografis dan konsentrasi arsen. Tadi ditunjukkan oleh gambar satu, dan selain sumur di seluruh Texas, perbandingan akurasi metode interpolasi diperkirakan juga dilakukan di ini SWT, IT, SWT itu Southwestern Texas, kemudian di East Texas, kemudian di Ogallala, dan di Edwards. Karena distribusi konsentrasi air tanah miring ke kanan, rata-rata geometris dan standar deviasi geometris disajikan pada tabel yang di atas. Nah, kemudian untuk melakukan estimasi konsentrasi arsenik di air tanah, penelitian ini menggunakan surface interpolation, yaitu IDW, Kriging spherical, dan Kriging Gaussian. Nah, untuk penilaian akurasi dilakukan dengan metode atau pendekatan LOCV
atau leave one out cross validation. Ini digunakan untuk memperkirakan konsentrasi arsenik masing-masing sumur. Dengan metode ini, satu titik data, misalnya konsentrasi arsenik dalam satu sumur itu dihapus dari kumpulan data dan nilainya diperkirakan dengan nilai yang diketahui yang tersisa. Nah, proses ini diulang hingga nilai arsenik dari semua sumur diperkirakan. Pendekatan yang kedua yaitu dengan mengestimasi konsentrasi arsenik di air tanah dengan pemilihan sumur secara acak. Nah, secara acak, pada metode ini secara acak memilih subset dari sumur N1669 sebagai dataset validasi dan sisanya sebagai dataset yang berfungsi. Ini pada N6673. Nah, untuk perbandingan akurasi metode interpolasi pada penelitian ini dilakukan dengan menghitung mean relative error atau MRE dengan persamaan seperti berikut, di mana ZMXI dan ZEXI adalah konsentrasi arsenik yang diukur dan diperkirakan interpolasinya masing-masing dari sumber ke I dan N adalah ukuran sampel. Kemudian yang kedua dilakukan perhitungan root mean square error atau RMSE, di mana YI dan Y topi I adalah tingkat arsenik yang diukur dan diperkirakan masing-masing dari titik data ke I dan N adalah jumlah total titik data. Nah, analisis regresi juga dilakukan dengan mengukur kadar arsenik sebagai variabel respon, sedangkan variabel penjelas meliputi kadar arsen yang diperkirakan oleh IDW. Interpolasi Kriging Gaussian atau Kriging spherical, kedalaman sumur dan elevasi sumur. Bagaimana hasil yang didapatkan? Pada jurnal ini pertama yang hasilnya itu adalah ditinjau dari statistik deskripsi dari data, di mana gambar 2 ini menunjukkan histogram distribusi arsenik di berbagai daerah atau akuifer di Texas. Konsentrasi arsenik air tanah yang tertinggi itu di Southwestern Texas Peninsula dan terendah di Edward Aquifer. Untuk tabel yang satu ini menyajikan rata-rata geometris dan standar deviasi konsentrasi arsenik di air tanah di berbagai daerah akuifer di Texas. Nah, untuk hasil yang kedua yaitu penilaian akurasi oleh MRE, RMSE, dan CV. Nah, untuk dapat dilihat di tabel 2 itu merupakan hasil penilaian dari akurasi metode interpolasi dalam memperkirakan konsentrasi arsenik air tanah di berbagai daerah di Texas. Di mana MRE, RMSE, dan CV ini bervariasi secara substansial dengan distribusi geografis. Misalnya seperti akuifer SWTP dibandingkan dengan ET atau Ogallala dibandingkan dengan Edwards. Di Texas yang berbeda dalam konsentrasi arsen air tanah dan tingkat variasinya. Nah, perbedaan antara keempat metode interpolasi ini adalah meskipun sedikit MRE, RMSE, dan CV co-Kriging lebih rendah dibandingkan dengan metode yang lain di sebagian besar wilayah akuifer. Kemudian hasil yang ketiga itu yaitu koefisien korelasi dengan LOCV data TWDB. Nah, analisis yang pertama yaitu bagaimana korelasi sumur di daerah atau akuifer yang berbeda dengan metode interpolasi yang sama. Secara koefisien korelasi atau R ini signifikan lebih tinggi dalam analisis sumur di SWTP versus ET dan di akuifer Ogallala versus Edwards dengan koefisien korelasi sekian, terlepas dari metode interpolasi seperti ditunjukkan pada tabel di samping kanan, di mana perbedaan nilai R ini dikaitkan dengan tingkat variasi arsenik yang ditentukan oleh karakter geokimia lingkungan, seperti area, geologinya, dan akuifernya seperti apa. Nah, untuk yang kedua adalah korelasi untuk berbagai metode interpolasi.
Pada Texas secara keseluruhan, nilai R secara signifikan lebih tinggi menggunakan metode IDW dibandingkan dengan metode interpolasi lainnya. Koefisien korelasi ini secara signifikan lebih rendah untuk co-rigging daripada metode lainnya di ET atau di Edgeworth Aquifer. Dapat dilihat di tampil 3. Kemudian untuk yang ketiga adalah korelasi dalam sampel acak. Nah, tabel 4 ini dia menunjukkan koefisien korelasi antara kadar arsenik air tanah yang diukur dan diperkirakan dalam sampel yang memvalidasi. Nilai arsenik dari 20% sumur diperkirakan berdasarkan nilai dari sisa 80% sumur. Nilai R di sini sangat mirip dengan yang diperoleh pada pendekatan LOCV. Berikut ini adalah surface map, prediction error map, dan scatter plot. Di mana dapat dilihat di gambar 3 adalah peta prediksi konsentrasi arsen air tanah di Texas yang diperkirakan dengan metode interpolasi IDW. Di mana warna merah menunjukkan konsentrasi yang tinggi, sedangkan yang semakin biru itu konsentrasinya semakin rendah. Kemudian untuk gambar yang di samping kanan adalah peta kesalahan prediksi konsentrasi arsen dengan kerigging. Nah, berikut adalah scatter plot sebaran kadar arsenik di Texas dan TPA diperkirakan dengan metode interpolasi IDW dan kerigging. Nah, kemudian dianalisis juga model terbaik dalam regresi dengan kedalaman dan elevasi sumur sebagai kovariat. Jadi model dengan kedalaman sumur atau elevasi sebagai kovariat memiliki nilai AIC yang lebih kecil dan nilai R2 yang lebih besar dibandingkan dengan model tanpa mengambil kedalaman dan ketinggian sumur sebagai kovariat. Untuk model dengan IDW secara konsisten lebih baik daripada model dengan kerigging di setiap area atau aquifer di Texas menurut nilai R2 atau AIC. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan analisis korelasi antara tingkat arsenik dan kedalaman dan elevasi sumur, di mana kadar arsenik berkorelasi negatif dengan kedalaman sumur di seluruh Texas, aquifer SWT dan Ogallala. Nah, arsenik level berkorelasi dengan elevasi sumur di seluruh Texas secara positif dan di East Texas dan aquifer Ogallala dengan cara negatif. Seperti dapat dilihat pada tabel 6. Kemudian untuk yang keempat adalah koefisien korelasi dari data frontier proyek. Nah, berikut adalah tabel korelasinya dan juga scatter plotnya, di mana koefisien korelasi antar kadar arsenik yang diukur dan diperkirakan hampir identik untuk metode interpolasi untuk sampel air dari subjek proyek frontier, seperti dapat dilihat pada tabel 3. Nah, kemudian pada figur 8 itu tidak dilakukan co-rigging untuk data ini karena tidak memiliki data tentang kedalaman dan elevasi sumur. Kemudian kedua sumur itu sangat dekat satu sama lain dan diketahui memiliki elevasi yang hampir sama. Nah, dari gambar 8 terlihat bahwa konsentrasi arsenik ini yang diukur tersebar dengan baik dan dari 1 hingga 22 mikrogram per liter. Sementara perkiraan konsentrasi arsenik IDW hanya mengasumsikan beberapa nilai yang ditetapkan dalam kisaran kecil. Hasil serupa ditemukan untuk kerigging Gaussian dan kerigging spherical. Jadi dari grafik ini terlihat nilainya itu hampir sama di antara ketiga metode. Nah, hal tersebut mungkin disebabkan oleh fakta bahwa subjek dari proyek frontier tinggal di wilayah yang relatif kecil dengan jumlah sumur yang terbatas dibandingkan dengan TWDB, sehingga menghasilkan resolusi yang rendah.
Secara keseluruhan, ketiga metode interpolasi tersebut memberikan nilai R yang wajar. Kemudian perlu dicatat bahwa 22% dari sumur dalam studi di daerah pedesaan di Texas dalam proyek Frontier memiliki kadar arsenik terukur lebih dari 10 mikrogram per liter, yang konsisten dengan gagasan sebelumnya yang disampaikan oleh Riker. Kemudian bahwa banyak orang di daerah pedesaan dapat minum air sumur dengan kadar arsenik di atas standar EPA. Oleh karena itu, tindakan harus diambil untuk mengatasi masalah kesehatan potensial terkait dengan paparan arsenik di daerah pedesaan. Kemudian untuk alasan konsentrasi arsen yang lebih tinggi di SWT dan akuifer Ogallala belum jelas diketahui apa penyebabnya. Dari penelitian yang dilakukan tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama yaitu keakuratan dalam memperkirakan tingkat arsenik air tanah dengan interpolasi berdasarkan MRE, RMSE, dan CV sangat bervariasi dengan wilayah karena variasi sifat geologi atau polusi dari air tanah. Kemudian IDW memberikan derajat korelasi yang lebih tinggi secara signifikan daripada metode interpolasi lainnya. Sedangkan Kokriging memberikan nilai R yang lebih rendah daripada metode lain untuk sumur di Texas, Texas Timur, dan akuifer Edward. Kemudian koefisien korelasi yang diperoleh dengan pengambilan sampel independen di 3 kabupaten pedesaan di SWTP cukup sebanding dengan hasil ketika seluruh area diteliti. Kemudian ketika menambahkan menambahkan data kedalaman sumur dan atau elevasi ke dalam model regresi secara signifikan meningkatkan keakuratan dalam memperkirakan tingkat arsenik pada air tanah menurut IDW atau Kriging. Sedangkan IDW memberikan model regresi yang lebih baik daripada Kriging sebagaimana dinilai oleh Erquadar dan AIC. Kemudian yang terakhir adalah ketepatan dalam estimasi, terutama di daerah kecil atau pedesaan, ini perlu ditingkatkan lagi. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.